teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial dan resep bagaimana cara membuat ice filter coffee yang ideal. Untuk drippernya, saya menggunakan dari Hario Sweet ya, ini yang hybrid. Uniknya, kali ini kaca drippernya itu saya ganti dari yang besar menjadi yang kecil, dari yang 02 menjadi 01 seperti ini ya. Itu kan unik ya. Nah, tadinya ya, kaca drippernya ini jadi cukup besar. Ini kemudian saya ganti dengan yang ukuran lebih mini lagi supaya tujuannya ya maksimal dalam ekstraksinya. Oke. Karena ini ice filter coffee, tentu saja kita membutuhkan es batu ya. Es batu yang akan saya pakai di kesempatan kali ini adalah 100. Nah, oke, saya masukin dulu biar gak lupa. Usahakan es batunya yang nggak terlalu mencair ya. Kalau bisa gunakan yang lebih besar dari ini juga nggak ada masalah. Oke ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya terbiasa bypass es batunya di akhir karena khawatir misalnya tidak terlalu dingin hasilnya, itu nggak masalah juga ya. Itu preferensi. Tapi jangan lupa dicoba-coba hasilnya. Oke. Nah, untuk kopinya sendiri saya gunakan 15 gram ya. Jadi dosnya itu 15 gram. Oke, dan sudah saya giling ya di angka 20 untuk grinder Comandante ya, tanpa red click. Nah, kopinya sendiri saya gunakan dari ini. Ini dari teman ya, Gajah Mada Roastery ya. Ini kopi dari Ethiopia, Fuji gitu kan. Heirloom varietasnya dan proses pasca panennya adalah natural. 15 gram yang digiling di angka 20-an Comandante. Oke. Nah, di sini filternya sudah saya pasang dan juga sudah saya basahi. Jadi gunakan 15 gram. Lalu untuk air ya 90 derajat saja. Jadi dosnya sudah aman ya, suhu atau temperatur airnya juga aman ya. Esnya tadi 100. Sip. Saya akan ini ya masukkan ke sini 15 gram. Suhunya 90, es batunya 100 ya. Digiling angka sekitar 20-an untuk Comandante. Oke, ini drippernya 01 Hario Sweet. Oke ya teman-teman. Nah, untuk airnya sendiri ya, rencana saya akan gunakan sekitar 160 dibagi menjadi 3 interval, 30, 60 dan 70. Nah, untuk interval yang pertama ya, ini saya tidak buka ya drippernya. Jadi saya akan tutup, biarkan terjadi seperti imersi untuk wetting dan bloomingnya. Oke, yuk sini. Oke, sip tuh. 30-an ya. Oke, biarkan blooming ya, wettingnya terjadi, degassing ya, gasnya keluar. Oke, teman-teman, tunggu kira-kira sampai 40 detik ya. Nanti menyesuaikan dengan kondisi kopi yang teman-teman pakai ya, soal fresh dan oldernya dan lain sebagainya, termasuk grind size-nya. Oke, di detik 40 dibuka ya. Sebentar. Oke, saya buka. Nah, sekarang saya akan tuang ya untuk interval yang kedua 60. Oke, teman-teman. Jadi kalau ditimbangan totalnya adalah 90. Oke. Nah, tuh. Asik ya. Kita akan tunggu ya sampai 1 menit 20. Baru kita masuk ke interval yang terakhir ya, tuangan yang ketiga sebanyak 70. Totalnya 160. Ya, esnya 100. Jadi antara es dan hot waternya kalau dijumlah 260-an. Ya. Ya, sebentar lagi. Jangan lupa di interval terakhir ini ya dimaksimalkan ekstraksinya dengan cara menambah agitasi ya. Oke, seperti ini. Enjoy. Ya. Dinikmati gitu prosesnya. Bahkan kalau bisa tambahin dengan senyum. Oke. Jangan tegang, dinikmati saja ya. Oke. Ini kebetulan siang, pas banget ya. Ice filter coffee ya, saya ulang tadi ya, pakai kopi 15 gram digiling di angka 20 Comandante, suhu airnya 90, es batunya 100,
hot waternya 160 dibagi menjadi 3 tuangan, 3 interval, 30, 60 dan 70 ya. Untuk interval yang pertama ya itu ditutup ya, ditutup, Hariuswin ditutup. Yang kedua dan ketiga dibuka ya. Jadi ini hybrid. Oke, teman-teman. Oke, masih belum selesai, sebentar lagi. Hati-hati kalau kalian bikin ice filter coffee itu sebisa mungkin dimaksimalkan dalam ekstraksinya. Selain itu, saran saya gunakan juga kopi natural. Sebentar lagi selesai ya. Gunakan kopi natural ya, itu cocok banget ketika dibuat yang versi ini. Oke, ini sudah selesai. Ini saya waktunya 2 menit 40. Oke, bayangin menuang 160 bisa dapat brew time totalnya 2 menit 40. Berarti kan kebantu banget sama dripper yang tadi diganti ya, dari yang gede menjadi yang kecil dan juga grand size-nya. Teman-teman mungkin punya kebiasaan menggunakan gelas yang lebih kasar, nggak apa-apa dicoba. Tapi kalau mau menggunakan yang saya pakai sekarang itu di 20,3 ya. Jadi saran saya yang tadi, maksimalkan dalam ekstraksi, sebaiknya gunakan kopi-kopi natural gitu kan. Terus gunakan juga kopi yang bodinya itu nggak terlalu ringan ya, yang nggak tipis ya, yang nggak tipis. Terus kompleks ya karakternya, flavornya, balance juga gitu kan. Jadi hasilnya es filter coffee-nya itu nggak sekedar cuma dingin dan seger, tapi kita menginginkan dengan tutorial yang tadi gitu ya, es filter coffee-nya teman-teman itu lebih selain dingin dan seger, itu sweet juga, manis, manis ya. Terus balance dan juga kompleks. Oke. Nah, kalau soal mau di bypass gitu ya untuk es batunya, kasihan nih kalau nggak kopi. Oke, cobain ya. Enjoy ya. Oke, oke ya teman-teman. Jadi itu ya saran dari saya. Gunakan kopi natural. Terus bodinya itu yang nggak terlalu tipis ya, yang nggak terlalu ringan. Terus karakternya yang fruity, buah-buah matang, dan kalau bisa yang floral gitu ya. Terus juga maksimalkan ekstraksinya. Dengan begitu maka es filter coffee kita itu dingin sudah pasti ya kan, seger juga, manis, balance dan kompleks. Oke. Lumayan ya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak terlalu tipis ya bodinya. Terus ini buah-buah matangnya sudah mulai berasa dan bunga-bunga juga. Memang itu semua akan sangat dipengaruhi juga oleh kopi yang teman-teman pakai. Ya, kalau memang kopinya itu tidak ada karakter bunga-bungaannya ya susah kayak gitu ya. Nah ini kopi yang saya pakai adalah dari kopi Gajah Mada Roasteria, Guji Ethiopia Heirloom Natural. Oke, silakan dicoba jika tertarik, dan sebisa mungkin ya mari kita berbagi gimana hasilnya di kolom komentar ya, supaya hidup diskusinya. Asik. Oke, thank you ya teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.